Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, tim ambulans di Lebanon Selatan mengevakuasi bagian tubuh dan barang milik korban dari sebuah mobil yang hangus terbakar usai terkena serangan udara. Insiden terjadi di kota Nabatih di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan berlanjutnya ketegangan meski gencatan senjata masih berlaku. Rekaman video memperlihatkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban dan bagian tubuh dari sebuah mobil yang hancur dan terbakar akibat serangan pada Sabtu 30 Mei 2026. Petugas terlihat memasukkan sebuah tas berisi barang korban ke dalam ambulans di lokasi kejadian. Media resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan bahwa sebuah drone melancarkan serangan udara terhadap mobil di Jalan Habous, Nabatih. Menurut media lokal, serangan tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan terjadi saat militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi harian bagi warga di sejumlah desa di Lebanon Selatan menjelang serangan dan penembakan. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah memerintahkan militer untuk meningkatkan intensitas dan kekuatan serangan terhadap Hezbollah. Netanyahu juga menyebut pasukannya terus memperluas operasi darat dan menguasai wilayah yang disebut strategis. Sementara itu, Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 45 hari pada pertengahan Mei. Di tengah gencatan senjata tersebut, militer Israel tetap memperlakukan garis kuning di Lebanon Selatan untuk membatasi warga kembali ke wilayah tertentu yang berada di bawah kendali mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di kota Beni, Republik Demokratik Kongo dilanda ketakutan setelah serangan mematikan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Allied Democratic Forces atau ADF. Serangan yang terjadi pada malam hari itu dilaporkan menewaskan sekitar 20 warga sipil di wilayah Ngadi, Kongo Timur. Suasana duka menyelimuti kota Beni setelah serangan berdarah yang mengguncang wilayah Ngadi di Kongo Timur. Rekaman video memperlihatkan warga dan pejabat lokal berkumpul di sekitar jenazah korban. Sementara sejumlah warga membawa jasad para korban melintasi kota. Saksi mata Joel Kabunga menyatakan kelompok bersenjata masuk ke wilayah tersebut sekitar pukul 7 malam dan menyerang warga sipil. Ilikuwa pande za 19h wakati maalerte zilianja, japokuwa maalerte zilikuwa zishaanja mchana kote ya mashamba huku Mayangos. Kuile 19h njo adui akajipenyeza kwenye Ika na akaua ndugu zetu wa Mbuti ambao wanaishi hapa, akaweza kuua 6 kati yao, wengine wakakimbia na wengine wakafichama. Sementara itu, tokoh masyarakat sipil Pepin Kavota mengatakan warga dan pemimpin komunitas sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pasukan keamanan, namun respon dinilai tidak memadai. Kavota juga mendesak pemerintah di Kinshasa untuk memberikan dukungan dan peralatan yang lebih baik bagi pasukan keamanan di Kongo Timur. Kelompok Allied Democratic Force atau ADF awalnya dibentuk di Uganda pada tahun 1990-an. Kelompok tersebut telah beroperasi di Kongo Timur selama lebih dari 2 dekade dan dituduh bertanggung jawab atas berbagai pembantaian warga sipil. Hingga kini, wilayah Kivu Utara dan Ituri masih menjadi salah satu kawasan paling tidak stabil di Republik Demokratik Kongo. Meski operasi militer terus dilakukan pasukan Kongo dan Uganda, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah masa gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan di kota Tire memicu kepulan asap besar dan dilaporkan melukai belasan tenaga medis di sekitar rumah sakit Hiram. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit kota Tair, Lebanon Selatan, setelah serangan udara yang dilancarkan militer Israel pada Minggu 31 Mei 2026. Rekaman video memperlihatkan sejumlah titik kota tersebut dipenuhi asap tebal usai ledakan menghantam bangunan di dekat rumah sakit Hiram. Menurut laporan media lokal, sedikitnya 13 staf rumah sakit mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan, serangan dilakukan dengan target yang disebut sebagai pusat komando Hezbollah di wilayah Tair. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan pada 15 April oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata itu sebelumnya diperpanjang selama 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada pertengahan Mei. Meski demikian, ketegangan di Lebanon Selatan terus berlanjut
dengan operasi militer dan peringatan evakuasi yang masih diberlakukan. Militer Israel juga masih memberlakukan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah warga kembali ke wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, PBB menegaskan penolakannya terhadap pendudukan di Israel di Gaza. Pernyataan disampaikan menyusul laporan yang menyebut Israel berencana memperluas kontrol hingga mencapai 70% wilayah Gaza. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina. PBB juga kembali menyerukan agar Israel menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki di Gaza. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan berencana memperluas kendali Israel atas sebagian besar enklave tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Dujarric menyatakan PBB masih berharap jalur diplomasi menjadi solusi untuk mengakhiri berbagai konflik di kawasan Timur Tengah. PBB juga menyambut upaya perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta menekankan pentingnya pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional. Dujarric juga menegaskan bahwa misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL tetap memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di kawasan Teluk Persia masih menjadi perhatian dunia, meski NATO menegaskan tidak memiliki peran langsung di Selat Hormuz. Sejumlah negara anggotanya dikabarkan telah menempatkan pasukan lebih dekat ke kawasan tersebut. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Dragoni menyatakan bahwa NATO secara resmi tidak terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Namun menurutnya, sejumlah negara anggota NATO bersama negara-negara mitra tengah menyiapkan rencana kontingensi apabila situasi di kawasan memerlukan tindakan lebih lanjut. Dragoni menyebut sejumlah negara anggota NATO dan negara mitra telah menempatkan kekuatan militer mereka lebih dekat ke kawasan Teluk Persia sebagai langkah antisipasi jika situasi memanas. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Keamanan Shangri-La Dialog 2026 di Singapura. Dalam kesempatan yang sama, Dragoni menyoroti perang Ukraina yang kini memasuki tahun kelima. Menurutnya, konflik tersebut menjadi ancaman langsung bagi perdamaian dan keamanan global serta telah menelan jutaan korban. Untuk merespon berbagai ancaman keamanan, seluruh 32 negara anggota NATO disebut telah bersepakat meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto. Angka tersebut terdiri dari 3,5% belanja pertahanan dan 1,5% investasi infrastruktur terkait keamanan. Dragoni menegaskan NATO juga terus memperkuat koordinasi dengan 35 negara mitra dan berbagai organisasi internasional untuk menghadapi tantangan keamanan global. Menurutnya, kemitraan tidak hanya melibatkan sektor militer, tetapi juga akademisi, industri, sektor teknologi, media hingga masyarakat sipil. I'm talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their business. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan untuk kembali berlayar. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyebut blokade tersebut sejak awal tidak memiliki dasar hukum. Meski demikian, Iran menegaskan akan menilai kebijakan tersebut berdasarkan implementasinya di lapangan. Bagei juga mengatakan komunikasi antara Tehran dan Washington masih terus berlangsung, namun belum mencapai kesepakatan final. Di tengah perkembangan itu, pemerintah Amerika Serikat kembali mendorong negara-negara Eropa untuk mengambil peran lebih besar
dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai berangsur normal setelah Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Media pemerintah Iran menayangkan rekaman terbaru yang menunjukkan kapal-kapal kembali melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintah Iran menampilkan sejumlah kapal berlabuh dan melintasi Selat Hormuz. Dalam tayangan tersebut terlihat 3 kapal berada di perairan Selat Hormuz serta sebuah kapal cepat yang melintas di sekitarnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan sedikitnya 28 kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer, telah melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Keputusan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan akibat pembatasan untuk kembali beroperasi dan berlayar. Meski menyambut langkah tersebut, Iran menegaskan akan menilai kebijakan Washington berdasarkan pelaksanaannya di lapangan. Hingga saat ini, komunikasi antara Teheran dan Washington masih berlangsung, namun belum ada kesepakatan final yang tercapai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Angkatan Laut Prancis menahan kapal tanker minyak Tagor di Samudra Atlantik. Paris menyatakan kapal tersebut berasal dari Rusia dan masuk dalam daftar sanksi internasional. Rekaman video menunjukkan pasukan khusus Angkatan Laut Prancis turun dari helikopter militer dan naik ke atas kapal tanker Tagor yang tengah berlayar. Operasi penyergapan dilakukan di perairan internasional dan melibatkan dukungan dari sejumlah negara mitra termasuk Inggris. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan sanksi internasional terhadap Rusia. Macron menyebut tidak dapat diterima apabila kapal-kapal tertentu berupaya menghindari sanksi, melanggar hukum laut internasional, serta diduga membantu pembiayaan perang Rusia di Ukraina. Hingga kini pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan resmi terkait penahanan kapal Tagor. Namun sebelumnya Moskow pernah menyebut tindakan penghentian dan penggeledahan kapal oleh negara-negara barat di perairan internasional sebagai bentuk pembajakan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman latihan militer nuklir terbaru yang digelar bersama Belarus. Latihan ini menampilkan peluncuran rudal balistik dan rudal hipersonik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur. Rekaman video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan pasukan Rusia meluncurkan rudal balistik Iskander-M dari area uji Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Video tersebut juga menampilkan kapal frigat Armada Utara Rusia meluncurkan rudal hypersonic Zircon dari Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan ini berlangsung pada 19 hingga 21 Mei dengan skenario persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir dalam merespon ancaman agresi. Sekitar 64.000 personel dilaporkan terlibat dalam latihan tersebut bersama lebih dari 7.800 unit persenjataan dan peralatan khusus. Latihan ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, 140 pesawat, 73 kapal, serta 13 kapal selam. Sementara itu, pada Senin 19 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia dan Belarus sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap arsitektur keamanan global. Ukraina juga menyerukan kecaman kuat dari negara-negara pendukung rezim non-proliferasi nuklir. Namun pemerintah Belarus menolak kritik tersebut. Minsk menegaskan latihan militer itu sudah direncanakan sebelumnya, tidak ditujukan kepada negara ketiga, dan diklaim tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran menggelar pameran khusus di Teheran untuk menunjukkan dampak lingkungan yang diklaim timbul akibat konflik dengan AS dan Israel. Pameran ini menampilkan berbagai dokumen dan bukti kerusakan alam yang terjadi selama perang. Pameran yang digelar di Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran ini menampilkan panel surya yang rusak akibat serangan serta foto anak-anak yang menjadi korban pengeboman sekolah di Minab. Sejumlah duta besar dan perwakilan negara sahabat turut menghadiri pameran tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Kota Teheran, Muhammad Sadek Bakanipor, menyebut hampir 10.000 hektar hutan dan padang pengembalaan di seluruh Iran dilaporkan hancur akibat kebakaran selama konflik. Menurutnya, kerusakan yang terjadi meliputi pencemaran udara, air, tanah, radiasi, hingga hilangnya ruang terbuka hijau dan kerusakan lahan pertanian. Ia menegaskan, dampak lingkungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh rakyat Iran, tetapi berpotensi memengaruhi kawasan yang lebih luas. که توسط اداره کل محیط زیست شهر تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی عموما و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلودگی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. یک هشتکی رو در واقع بولد کردیم تحت عنوان استاپ اکوساید به معنای نه به بوم‌کشی، نه به محیط زیست کشی، نه به تخریب محیط زیست. این رو در واقع بولد کردیم که معمولا تو این جور جنگ‌ها قربانیان در واقع سیستم اکوسیستمی محیط زیستن و حیات وحش و تنوع زیستی و خلاصه ابعاد مختلف محیط. Dalam pameran ini, pihak penyelenggara juga mengangkat kampanye bertagar Stop Ecocide atau hentikan penghancuran lingkungan. Perang tidak hanya menimbulkan korban manusia, tetapi juga mengancam ekosistem, satwa liar, dan keanekaragaman hayati. Pameran ini digelar di tengah masih berlangsungnya upaya diplomatik untuk meredakan krisis yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga turun ke jalanan Teheran, Iran untuk memperingati 90 hari sejak perang dengan Amerika Serikat dan Israel dimulai. Aksi massa ini diwarnai orasi, kibaran bendera, serta pameran kekuatan militer di tengah konflik yang masih memanas. Lautan manusia memadati Revolution Square di Teheran pada Sabtu 30 Mei 2026. Mereka terlihat mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah sambil meneriakkan yel-yel dukungan. Rekaman video juga memperlihatkan pasukan Garda Revolusi Iran untuk pertama kalinya memamerkan kapal serang cepat bernama 27 Rajab. Media lokal melaporkan kapal tersebut dilengkapi 2 rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan serangan hingga 700 km. Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Iran, Said Reza Salehi Amiri menyatakan bahwa saat serangan terhadap Iran terjadi pada 28 Februari, banyak pihak memprediksi pemerintah dan struktur sosial Iran akan runtuh dalam hitungan hari. Namun menurutnya memasuki hari ke-90, pemerintah Iran justru semakin kuat dan rakyat semakin bersatu. وقتی که در 9 اسفند حمله صورت گرفت به ایران تصور این بود که رژیم سیاسی ایران و رژیم اجتماعی ایران در کمتر از چند روز فرو می‌پاشه. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجم‌تر. این نشون میده که محاسباتی که دشمنان ایران داشتن در اتفاقاتی که میتونه در ایران بیفته مبتنی بر تحلیل‌های خطا و غلط، تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشوند. اما الان بعد از 90 روز در اون مستأصل شدن و فرو موندن. پایان جنگ رو ملت‌ها رقم میزنن، نه مهاجمین. ملت‌های مختلفی که تهاجم رو تجربه کردن میدونن وقتی که ایستاده‌اند سوت پایان رو ملت‌ها میزنن، نه مهاجمینی که به ملت‌ها هجوم آوردن. سوت پایان این جنگ رو ملت ایران میزنن آن وقتی که با عزت و اقتدار بتونه پایان این جنگ. Hingga kini negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan. Media Amerika melaporkan Presiden Donald Trump meminta perubahan terhadap draft kesepakatan yang diajukan Teheran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Papua Minggu sore. Diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua, insiden ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah di permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat ledakan tersebut. Ledakan juga menghancurkan puluhan rumah panggung di sekitar lokasi kejadian.
sehingga menyisakan puing-puing dan kerusakan berat di kawasan pesisir. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, insiden diduga berawal dari seorang nelayan menemukan montir tua di bawah salah satu rumah panggung. Korban diduga berusaha memotong atau menggergaji montir tersebut untuk mengeluarkan bahan peledak yang ada di dalamnya. Warga menduga bahan peledak itu akan digunakan untuk merakit bom ikan. Namun montir peninggalan perang tersebut ternyata masih aktif dan langsung meledak dengan daya hancur yang sangat besar. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana dan relawan setempat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban serta pencarian terhadap warga yang masih hilang. Aparat juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak berbahaya yang tersisa di kawasan tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya bom dan amunisi sisa perang yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan benda mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak menanganinya secara mandiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PSG bawa trofi ke Istana Presiden Macron. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, calon Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella merayakan keberhasilannya lolos ke putaran kedua pemilihan presiden. Politisi berhaluan kanan itu kini akan berhadapan dengan kandidat kiri Ivan Cepeda dalam pemungutan suara penentu pada 21 Juni mendatang. Pendukung Abelardo de la Espriella merayakan hasil pemungutan suara putaran pertama dengan berkumpul di markas kampanyenya. Dalam pidatonya, de la Espriella menyebut pemilihan putaran kedua akan menjadi pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan, memberantas perdagangan narkotika, serta meningkatkan kehadiran negara di berbagai wilayah Kolombia. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, de la Espriella meraih sekitar 10,4 juta suara atau 43,7%. Sementara lawannya, Ivan Cepeda, memperoleh hampir 9,7 juta suara atau 40,9%. Keduanya akan kembali bersaing dalam putaran kedua untuk menentukan presiden Kolombia berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pengunjuk rasa kembali memadati depan fasilitas detensi imigrasi Delaney Hall di New York dalam aksi protes yang terus memanas menentang kebijakan penahanan migran di Amerika Serikat. Laporan media setempat menunjukkan para demonstran meneriakkan protes terhadap petugas imigrasi sambil berhadapan langsung dengan aparat keamanan federal. Situasi memanas ketika sejumlah pengunjuk rasa mendorong brigade polisi yang memicu adu mulut dan ketegangan di lokasi. Aksi ini dipicu laporan mengenai dugaan kondisi penahanan yang buruk dan juga aksi mogok makan yang diklaim terjadi di dalam fasilitas penahanan imigrasi tersebut. Media lokal melaporkan setidaknya 3 orang telah ditahan sejak aksi demonstrasi berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pejabat New Jersey termasuk Senator Andy Kim dan juga Gubernur Mickey Sherrill turut mendatangi lokasi aksi. Menurut laporan, Gubernur Sherrill ditolak masuk ke fasilitas, sementara Senator Kim mengaku menyaksikan kekacauan di dalam dan juga mengatakan dirinya terkena semprotan merica dari petugas federal. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut dan menilai para politisi serta demonstran telah menyerang penegak hukum. Presiden Donald Trump juga menanggapi aksi tersebut dengan menyebut para pengunjuk rasa sebagai demonstran bayaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. ASEAN menegaskan akan tetap menjaga sikap netral dan berpegang pada tatanan internasional berbasis aturan di tengah memanasnya persaingan antara Amerika Serikat dan China. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kau Kim Orn di sela-sela Forum Keamanan Shangri-La Dialog 2026 di Singapura.
Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Kau Kim Hoorn, menegaskan bahwa ASEAN memiliki hubungan kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika Serikat maupun China. Menurutnya, ASEAN akan terus menjalin kerjasama dengan kedua kekuatan besar tersebut secara seimbang dan strategis. Kau menyebutkan ASEAN merupakan pendukung kuat multilateralisme terbuka dan berbasis aturan, sehingga setiap tantangan geopolitik harus dihadapi melalui dialog dan kerjasama. Di bidang ekonomi, ASEAN tengah berupaya memperkuat pasar tunggal kawasan serta mendiversifikasi jaringan perdagangan di tengah tekanan tarif global. Langkah ini dilakukan dengan menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada serta menjajaki kerjasama serupa dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC. Menurut Kau, kerjasama regional bukan hanya soal bertahan hidup, melainkan juga menjadi kunci agar ASEAN dapat terus tumbuh di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Terkait keamanan kawasan, ASEAN dan China juga didorong untuk menyelesaikan Kode Etik Laut Cina Selatan atau Code of Conduct paling lambat akhir tahun 2026. Kerangka ini dinilai penting untuk mengelola sengketa maritim dan mencegah potensi konflik di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kau menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan konflik di Laut Cina Selatan, mengingat besarnya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang bergantung pada stabilitas kawasan tersebut. No one, in my view, wants a conflict in the South China Sea, period. I think all of us have the role and responsibility to make sure that the conflict will not take place. And I believe that it is in our best interest to keep the South China Sea completely free conflict and to make sure that it continues to be open. Menurut Kau, saat ini ASEAN terus memperluas jaringan kerjasama ekonomi dan diplomasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Langkah ini dilakukan melalui penguatan kemitraan strategis dan perjanjian perdagangan dengan berbagai kawasan di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin disambut atraksi udara spektakuler saat tiba di Astana, Kazakhstan. Pesawat tempur militer Kazakhstan menghiasi langit dengan warna bendera Rusia saat Putin bertemu Presiden Kasyim-Jomart Tokayev. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Istana Kemerdekaan di Astana, Kamis waktu setempat. Putin disambut langsung oleh Presiden Kazakhstan, Kasyim-Jomart Tokayev, dengan jabat tangan dan upacara penyambutan resmi. Sejumlah pesawat tempur militer Kazakhstan melakukan atraksi terbang melintas di atas langit Astana. Pesawat tersebut membentuk warna merah, putih, dan biru yang merupakan warna bendera Rusia. Kunjungan kenegaraan Putin berlangsung pada 27 hingga 29 Mei. Agenda kunjungan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis antara Rusia dan juga Kazakhstan. Selama di Astana, Putin juga dijadwalkan menghadiri KTT Uni Ekonomi Eurasia atau EIAU, serta pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia tertinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perayaan kemenangan Paris Saint-Germain atau PSG di final Liga Champions berujung kerusuhan di ibu kota Prancis. Ratusan orang ditangkap setelah bentrokan antara suksesor PSG dan aparat keamanan terjadi di berbagai titik kota Paris. Ribuan pendukung klub sepak bola Paris Saint-Germain turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka di final Liga Champions atas Arsenal. Namun suasana perayaan berubah menjadi ricuh saat sejumlah kelompok supporter terlibat bentrokan dengan polisi di sejumlah kawasan Paris. Rekaman video memperlihatkan petugas keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang memadati jalanan kota. Sebagian supporter dilaporkan membakar fasilitas umum serta melemparkan botol dan kembang api ke arah petugas. Otoritas Prancis menyebutkan sedikitnya 416 orang ditangkap di seluruh negeri, dengan 280 diantaranya terjadi di Paris. Menteri Dalam Negeri Prancis melaporkan 7 anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Kerusuhan terpusat di kawasan Champs-Élysées dan sekitar Parc des Princes yang menjadi titik berkumpulnya para pendukung Paris Saint-Germain. Meski demikian, pemerintah kota Paris memastikan arak-arakan kemenangan Paris Saint-Germain di kawasan Champ de Mars tetap digelar sesuai jadwal dengan pengamanan ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, para pemain Paris Saint-Germain atau PSG mendapat sambutan khusus dari Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa musim ini. Skuad PSG membawa trofi juara ke Istana Elysee dalam resepsi resmi yang digelar di Paris. Dalam rekaman video, para pemain PSG terlihat berpose bersama trofi Liga Champions di tangga Istana Elysee sebelum mengikuti acara penyambutan resmi.
Presiden Emmanuel Macron memberikan apresiasi atas keberhasilan PSG mempertahankan gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun. Macron juga menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Luis Enrique, para pemain, dan jajaran manajemen klub atas prestasi yang dinilainya mengharumkan sepak bola Prancis di panggung Eropa. Meski demikian, Presiden Prancis itu turut menyoroti kerusuhan yang terjadi saat perayaan kemenangan PSG. Menurut laporan media setempat, 1 orang tewas dan 219 orang lainnya terluka dalam insiden yang terjadi di berbagai kota di Prancis. Sementara itu, hampir 800 orang dilaporkan ditangkap oleh aparat keamanan. Macron menegaskan aksi kekerasan dan kerusuhan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak mencerminkan semangat olahraga. PSG sendiri memastikan gelar Liga Champions setelah menundukkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3, menyusul hasil imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan PSG sebagai juara Eropa untuk musim kedua secara beruntun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejarah baru tercipta di dunia sepak bola. Ajang penghargaan paling bergengsi Ballon d'Or 2026 dipastikan akan digelar di London, Inggris pada 26 Oktober 2026. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun sejarah, malam penganugerahan ini resmi keluar dari Paris. Ajang penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola, Ballon d'Or 2026, resmi mencatatkan babak baru dalam sejarah. Untuk pertama kalinya sejak digelar pada 1956, malam penghargaan ini tidak akan berlangsung di Paris, Prancis. UEFA memastikan Ballon d'Or 2026 akan diselenggarakan di London, Inggris pada 26 Oktober mendatang. Keputusan ini menjadi momen bersejarah sekaligus penanda edisi ke-70 Ballon d'Or. UEFA menyebut pemindahan lokasi ke London merupakan bagian dari upaya memperluas daya jangkau global penghargaan tersebut. Selain itu, London juga dipilih untuk memberikan penghormatan kepada legenda sepak bola Inggris, Stanley Matthews, pemenang Ballon d'Or pertama 1956. Sejak diciptakan oleh majalah France Football, Ballon d'Or telah menjadi simbol penghargaan tertinggi bagi pesepak bola dunia. Selama hampir 7 dekade, Paris menjadi tuan rumah tetap acara ini. Karena itu, keputusan memindahkan seremoni ke London dinilai memiliki makna simbolis yang kuat, sekaligus menandai era baru dalam perjalanan Ballon d'Or. Pada edisi terakhir, penghargaan pemain terbaik putra diraih Ousmane Dembélé setelah tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain. Sementara di kategori putri, bintang Barcelona Femení, Aitana Bonmati. Meski tanggal pelaksanaan telah diumumkan, UEFA hingga kini masih belum mengungkap lokasi spesifik acara penghargaan itu di London. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat Buddha semarakan Waisak di Vietnam. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang bekas era Uni Soviet di Armenia disulap menjadi karya seni raksasa yang menarik perhatian. Seniman asal Swiss mengubah badan pesawat tersebut menjadi lukisan sosok Yesus Kristus yang dapat terlihat jelas dari udara. Pesawat Yak-40 yang telah lama terparkir di tepi Danau Sevan, Armenia menjadi media kanvas bagi seniman Swiss Micha Hani yang dikenal dengan nama Verwin. Dilihat dari atas, karya seni ini menampilkan sosok Yesus Kristus di atas salib dengan sayap pesawat membentuk rentangan tangan dan badan pesawat menjadi bagian salib. Menurut Hani, Armenia dipilih karena memiliki sejarah dan tradisi Kristen yang kuat sebagai negara Kristen tertua di dunia. Proses perancangan dilakukan selama beberapa bulan di Swiss dengan pengukuran detail pesawat, sementara pengecatan di lapangan diselesaikan dalam waktu 6 hari. Seniman tersebut mengatakan tujuannya adalah membawa seni lebih dekat kepada masyarakat dan menciptakan hubungan emosional antara karya dan para penikmatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ribuan biksu dan umat Buddha memadati kuil Wat Dhammakaya di Pathum Thani, Thailand untuk merayakan Hari Waisak. Suasana hikmah terlihat saat para umat menyalakan lilin, memanjatkan doa, dan mengikuti prosesi keagamaan yang jadi simbol perdamaian dan ketenangan batin. Ribuan biksu dan umat Buddha berkumpul di kuil Wat Dhammakaya, Pathum Thani di utara Bangkok, Thailand, pada Minggu 31 Mei 2026 untuk memperingati Hari Waisak. Dalam rekaman video, para biksu dan jemaah terlihat memanjatkan doa, menyalakan obor dan lilin, serta membawa bunga dalam prosesi keagamaan yang berlangsung khidmat. Sejumlah umat mengaku merasa lebih tenang dan damai saat mengikuti perayaan Waisak. Mereka menyebut hari besar ini menjadi momen untuk bermeditasi, dekatkan diri secara spiritual, dan menyebarkan kedamaian bagi sesama. Hari Waisak diperingati untuk mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Dalam tradisi Buddha, umat biasanya mengunjungi kuil, mendengarkan khotbah, serta mengikuti prosesi mengelilingi kuil sebagai simbol penghormatan terhadap 3 permata ajaran Buddha. Sejak tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi mengaku Waisak sebagai peringatan budaya dan spiritual internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat Buddha memadati jalanan kota Hue di Vietnam Tengah untuk mengikuti prosesi Waisak yang meriah dan penuh hikmat. Perayaan ini digelar untuk memperingati hari kelahiran Sang Buddha Gautama yang jadi salah satu hari suci terpenting dalam ajaran Buddha. Prosesi dimulai dari Pagoda Nasional Diu De dengan melibatkan para biksu, biksuni, dan umat Buddha yang membawa bunga sambil berjalan melintasi jalan-jalan kota. Arak-arakan juga diiringi musik tradisional serta kendaraan hias yang menambah semarak suasana perayaan. Setelah menempuh rute melalui pusat kota, rombongan tiba di Pagoda Tudam untuk mengikuti ritual utama Waisak. Sejumlah peserta mengaku bangga dapat mengikuti perayaan tersebut dan menyebarkan pesan perdamaian serta kasih sayang kepada sesama. Hôm nay cũng rất là vinh dự được về đây để tham dự lễ hội Phật đản. Con cảm nhận rằng là lễ hội của Huế diễn ra rất là trang nghiêm, có một nét rất là riêng và có một nét rất riêng, trang nghiêm và rất là long trọng. Dạ, em đến từ gia đình Phật tử Trường Tôn. Hôm nay em đi được Phật nhằm ý nghĩa tôn vinh ngày Đản sinh và thể hiện lòng tri ân với Đức Phật và lan tỏa tinh thần đến với tất cả mọi người, tinh thần hòa bình và từ bi. Menurut media lokal, kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Sangha Buddha Vietnam Kota Hue dan dihadiri ribuan umat, warga setempat serta wisatawan. Sebelum prosesi berlangsung, umat terlebih dahulu mengikuti upacara pemandian patung Buddha di Pagoda Diu De sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak 2570. Waisak merupakan hari suci yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Perayaan ini juga diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai peringatan spiritual dan budaya internasional sejak tahun 1999. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perayaan Waisak di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah berlangsung hikmat dan penuh suasana haru. Ribuan lampion diterbangkan ke langit malam membawa rangkaian doa dan harapan bagi perdamaian dunia serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Malam perayaan Waisak menjadi momen spiritual yang penuh makna bagi umat Buddha dan masyarakat yang hadir di kawasan Marga Utama Candi Borobudur. Langit yang gelap diterangi oleh ribuan lampion yang dilepaskan secara bersama-sama, menyimbolkan doa yang bumbung tinggi ke angkasa. Setiap lampion diibaratkan sebagai harapan untuk ditujukan untuk perdamaian dunia, kesejahteraan Indonesia, dan kedamaian semesta. Suasana malam itu juga dipenuhi antusiasme masyarakat dan jemaah yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti rangkaian acara perayaan Waisak di Candi Borobudur. Pihak penyelenggara menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi masyarakat yang menjadikan perayaan Waisak tahun ini berjalan hikmat dan penuh kesan spiritual. Perayaan ini menjadi salah satu tradisi tahunan yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan harapan bagi banyak orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati kota Ijebu Ode, Nigeria dalam festival tahunan Ojude Oba yang digelar sehari setelah Idul Adha.
Perayaan penuh warna ini jadi ajang penghormatan terhadap warisan budaya suku Ijebu dan raja mereka, Awujale. Suara musik, warna-warni pakaian tradisional, dan arak-arakan kuda memenuhi jalanan kota Ijebu Ode saat ribuan warga berkumpul dalam festival Ojude Oba. Rekaman video pada Sabtu 30 Mei 2026 memperlihatkan para peserta menunggang kuda sambil melakukan parade di tengah antusiasme warga yang memadati lokasi perayaan. Anggota keluarga kerajaan Arimoro Adetutu menyebut festival ini menjadi momen yang menyatukan keluarga besar dan garis keturunan suku Ijebu. Ó jẹ́ nǹkan gbòógì ní ilẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ kí ọmọ ẹ̀gbọ́n, ọmọ àbúrò, ìdílé ọ̀tún, àwọn tó ti ríra ti pẹ́, à á lè ríra wa, à á mọra wa ní ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀. Para wisatawan juga mengaku terkesan dengan besarnya perayaan budaya dan penampilan keluarga yang hadir dengan busana khas masing-masing. Festival Ojude Oba merupakan tradisi tahunan yang digelar di Ijebu Ode, negara bagian Ogun, Nigeria. Perayaan ini didedikasikan untuk menghormati Awujale, pemimpin tradisional suku Ijebu, sekaligus menjadi simbol persatuan, kebanggaan budaya, dan identitas masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan robot dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dipamerkan dalam World Intelligence Expo 2026 di Tianjin, China. Ajang ini jadi etalase terbaru perkembangan teknologi AI dan robotika yang kian pesat di negeri tirai bambu. Inilah suasana pembukaan World Intelligence Expo 2026 di Tianjin, China. Pameran ini menampilkan hampir 150 jenis robot dan beragam inovasi kecerdasan buatan dari lebih dari 700 perusahaan dalam dan luar negeri. Beragam robot menjadi daya tarik utama pameran, mulai dari robot panda, tangan robotik, hingga robot humanoid yang mampu bermain alat musik dan membantu tugas keamanan. Pengunjung mengaku terkesan dengan kemajuan teknologi yang ditampilkan. Salah satunya adalah robot humanoid dari berbagai perusahaan teknologi Cina yang menunjukkan kemampuan interaksi dan mobilitas semakin canggih. Mengusung tema Intelligence Extensive Development Space, Sustainable Growth Driver, pameran ini menekankan pengembangan AI, kendaraan cerdas terhubung, serta industri ekonomi ketinggian rendah atau Low Altitude Economy. Selain pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum pertemuan pejabat pemerintah, pelaku industri, peneliti, dan inovator untuk membahas masa depan kecerdasan buatan. World Intelligence Expo 2026 berlangsung di National Convention and Exhibition Center Tianjin hingga 31 Mei 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah sempat jadi perbincangan luas di media sosial dan selamat dari penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini resmi menempati rumah barunya di Kebun Binatang Nasional Bangladesh di Dhaka. Kerbau langka berwarna putih kemerahan dengan jambul pirang yang disebut mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi daya tarik baru di Kebun Binatang Nasional Bangladesh. Rekaman video menunjukkan petugas kebun binatang merawat dan membersihkan kerbau tersebut di kandang barunya. Sementara, ratusan pengunjung terlihat berkerumunan untuk melihat dan mengabadikan momen bersama hewan yang sempat viral di dunia maya itu. Pihak kebun binatang menyebut, kerbau tersebut masih dalam masa adaptasi setelah dipindahkan dari peternakan ke lingkungan baru yang lebih ramai. Sebelumnya, kerbau berbobot sekitar 700 kg ini dibeli untuk dijadikan hewan kurban Idul Adha. Namun menjelang penyembelihan, pemerintah Bangladesh turun tangan dan memutuskan menyelamatkan hewan tersebut karena statusnya yang langka serta besarnya antusiasme masyarakat. Pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada pembeli dengan nilai yang setara agar kerbau tersebut dapat ditempatkan di bawah perlindungan negara. Kehadiran kerbau Donald Trump di kebun binatang ternyata mendongkrak jumlah pengunjung. Pihak pengelola mencatat lebih dari 2.000 orang datang ke kebun binatang pada hari kedua Idul Adha. Jumlah yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kerbau ini menjadi viral berkat warna kulitnya yang tidak biasa, serta jambul pirang panjang yang dianggap mirip dengan gaya rambut Donald Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor kucing tabi bernama Mikan jadi idola baru di stasiun MRT Kaohsiung, Taiwan. Kucing yang dijuluki sebagai station master berhasil menarik perhatian warga hingga wisatawan mancanegara.
Inilah sosok Mikan, kucing yang menjadi kepala stasiun di stasiun Qiatou Sugar Refinery, MRT Kaohsiung, Taiwan. Setiap kali bertugas, Mikan selalu menjadi pusat perhatian para penumpang dan pengunjung yang datang khususnya untuk melihat tingkah lucunya. Kerumunan warga terlihat memadati area loket pelayanan hanya untuk mengabadikan momen saat Mikan bekerja menjaga meja stasiun. Pihak MRT Kaohsiung menyebut Mikan hanya bertugas 1 kali dalam sebulan. Namun, antusiasme pengunjung selalu membludak setiap kali ia hadir. Mikan awalnya merupakan kucing liar yang ditemukan oleh petugas stasiun pada tahun 2020. Setelah dirawat, Mikan kemudian dilatih dan diangkat menjadi station master resmi stasiun. Nama Mikan sendiri diambil dari bahasa Jepang yang berarti jeruk, sesuai dengan warna bulunya yang oranye cerah. Kepopuleran Mikan terus meningkat hingga menjadi salah satu ikon wisata di Taiwan. Berbagai produk bertema Mikan pun dipasarkan dengan penjualan mencapai jutaan dolar Taiwan setiap tahun. Akun Instagram milik Mikan juga telah memiliki ratusan ribu pengikut dari berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang biksu di kuil Wachin Wararam Worawihan, Provinsi Pathum Thani, Thailand, jadi perhatian dunia setelah rutinitas uniknya mengumpulkan sedekah menggunakan perahu bersama 12 anjing penyelamat. Aksi ini menarik perhatian warga dan warganet karena kesetiaan para anjing yang selalu menemani sang biksu menyusuri Sungai Chao Phraya setiap pagi. Biksu bernama Luang Porchamnan yang merupakan kepala kuil Wachin Wararam Worawihan menjalani rutinitas mengumpulkan sedekah dengan cara yang tidak biasa. Jika para biksu lain umumnya berjalan kaki, Luang Porchamnan justru menyusuri Sungai Chao Phraya menggunakan perahu ekor panjang bersama 12 anjing penyelamat peliharaannya. Dalam rekaman video yang beredar, para anjing berlari antusias menuju dermaga sambil menggonggong gembira mengikuti sang biksu. Setelah naik ke atas perahu, mereka terlihat tenang dan duduk di sisi perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tampak menunggu kedatangan sang biksu dengan membawa nasi dan makanan. Bahkan sebagian makanan tersebut diberikan khusus untuk para anjing. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menghibur dan dinantikan setiap hari oleh masyarakat setempat. Menurut Luang Porchamnan, semua berawal lebih dari 10 tahun lalu, saat seekor anak anjing liar mengikutinya naik ke atas perahu. Sejak saat itu, semakin banyak hewan terlantar yang dibawa dan dirawat di kuil. Kini, sang biksu merawat sekitar 20 hewan, termasuk memberikan pemeriksaan kesehatan, membawa ke dokter hewan, hingga memandikan mereka secara rutin setiap pekan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.